Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Kecuali Xiaoyan punya dua ibu. Dari sudut pandang praktis, Xiaoyan memiliki dua kehidupan. Yang pertama dari bintang biru itu, dan yang kedua dari benua Doki. Dalam arti tertentu, Xiaoyan juga memiliki dua ibu. Jika dia bukan ibunya dari benua Doki, lalu mungkinkah wanita yang disebut Dewa Guntur berasal dari bintang biru itu? Yang seperti dirinya juga berinkarnasi. Ini tampaknya satu-satunya kemungkinan yang dapat dipikirkan Xiaoyan. Namun yang lebih mengejutkan Xiaoyan adalah jika dia benar-benar ibunya dari bintang biru itu. Seseorang yang bahkan Dewa Guntur kenal, pastilah seorang ahli tingkat dosen. Ibu saya meninggal ketika saya masih kecil. Dia seharusnya bukan orang yang disebutkan Anda. Mungkin kemiripan itu hanya kebetulan. Di 3.000 dunia, di antara banyak manusia, tidak mengherankan jika satu atau dua orang kebetulan terlihat mirip. Xiaoyan tidak mengungkapkan pikiran sebenarnya. Bagaimanapun hati manusia tidak dapat diprediksi. Dan Xiaoyan tetap waspada. Dewa Guntur menatap penampilan Xiaoyan, mengusap dagunya, mengangguk dan berkata, "Memang, penampilan ini mungkin hanya kebetulan. Baiklah, karena Anda tidak mau menerima warisan, saya akan mengantar Anda keluar." Dengan itu, Dewa Guntur mengangkat tangannya untuk mengantar Xiaoyan keluar dari aula utama. "Tunggu sebentar. Senior, saya merasa reputasi senior Dewa Guntur tidak seharusnya memudar seperti ini. Junior ini bersedia mewarisi jubah Anda dan meneruskannya." Xiaoyan batuk 2 kali, lalu tiba-tiba berlutut di depan Dewa Guntur, yang membuat Dewa Guntur agak bingung dengan tindakan Xiaoyan. Sesaat menolak dengan tegas, sesaat kemudian tiba-tiba setuju, membuat Dewa Guntur tidak yakin harus berbuat apa. "Ada apa? Saya tidak memaksa Anda, saya tahu Anda punya latar belakang. Meskipun saya juga orang yang sekarat, saya tidak perlu memaksa Anda." Tindakan Xiaoyan membuat Thor curiga dia memiliki motif tersembunyi. "Senior, Anda terlalu khawatir. Saya pikir jalur api saya dengan bantuan Guntur mungkin akan mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi." Xiaoyan mendongak menatap Thor dan berbicara perlahan. Ekspresinya yang serius dan khidmat menunjukkan sikapnya. "Baiklah kalau begitu, waktu saya hampir habis. Sebenarnya warisan itu sudah diberikan kepada Anda, bahkan jika Anda menolak, itu tidak ada gunanya. Lihatlah lengan Anda." Dewa Guntur tertawa melihat persetujuan Xiaoyan, lalu berbicara kepadanya. Xiaoyan terkejut dan mengangkat lengannya. Dia melihat lengannya tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh. Kemudian dia menutup matanya dan fokus pada merasakan lengannya. Ketika Xiaoyan merentangkan lengannya dan ratusan kilat menyambar dan menari-nari di atasnya, lengannya tampak menjadi transparan, memperlihatkan tulang dan meridian di dalamnya. Melihat melalui kulit, tulang dan meridian tampak telah berubah menjadi petir. "Ini..." Xiaoyan agak terkejut. Lengannya telah hancur berkeping-keping berdarah selama pertempurannya dengan Dewa Guntur yang dirasuki iblis. Tetapi setelah bangun, lukanya telah sembuh total, termasuk lengannya. Kemungkinan besar pada saat itu Dewa Guntur yang tampaknya menyembuhkan luka Xiaoyan sebenarnya telah mengganti kedua lengan asli Xiaoyan yang merupakan warisan Dewa Guntur. "Awalnya saya berencana mengganti seluruh tubuh Anda, tapi saya pikir Anda tidak akan setuju. Jadi saya memodifikasi lengan Anda saja. Lagi pula, lengan Anda yang sebelumnya sudah tidak berguna, jadi kedua lengan petir ini seharusnya tidak akan membahayakan Anda," kata Dewa Guntur perlahan. Pada saat ini, mata Xiaoyan berkilat tajam saat ia merasakan kekuatan petir yang dahsyat di dalam lengannya, menyadari bahwa kekuatan petir memang sangat dominan. "Terima kasih, Guru." Xiaoyan menggenggam lengannya dan membungkuk kepada Dewa Guntur yang tersenyum tipis. "Tidak perlu magang formal. Saya rasa Anda memiliki guru yang lebih hebat. Anda membantu saya membunuh iblis batin saya, jadi anggap warisan ini sebagai tanda terima kasih saya.
Tentu saja senjata ini hanya memberi Anda kekuatan petir. Bagaimana Anda menggunakannya di masa depan terserah pada Anda. Adapun metode kultivasi saya, ada sungai sumber di Istana Barat dan Istana Timur yang dapat Anda gunakan dengan bebas. Setelah Anda pergi, Istana Roh Petir akan sepenuhnya lenyap ke laut hampa. Yang terakhir, saya ingin meminta bantuan Anda. Dewa Guntur memberikan instruksi terakhirnya kepada Xiaoyan. Auranya semakin melemah dan jelas bahwa dia bisa jatuh kapan saja. Guru, sehari adalah ayah seumur hidup. Guru, tolong beritahu saya apa yang Anda butuhkan, dan saya pasti akan memenuhi keinginan Anda. Xiaoyan menggenggam tangannya dan berlutut di hadapan Dewa Guntur. Kemurahan hati Dewa Guntur membuat Xiaoyan tidak punya cara untuk membalasnya. Sebaliknya, Xiaoyan berharap Dewa Guntur akan mengajukan beberapa tuntutan kepadanya, setidaknya untuk menenangkan pikirannya. Anda telah mencapai begitu banyak hal, bahkan sebelum mencapai usia 10.000 tahun. Saya harap Anda bisa membantu saya membunuh seseorang. Jika bukan karena dia, saya tidak akan memiliki iblis batin ini. Kelopak mata Dewa Guntur terkulai, tetapi orang masih bisa merasakan kebencian yang mendalam yang tersisa di matanya yang redup. Anda seharusnya tahu tentang aliansi Dewa Petarung. Dia berada di aliansi Dewa Petarung bernama Jin Wuye. Dewa Guntur melanjutkan, dan saat dia menyebut nama Jin Wuye, tubuh Dewa Guntur benar-benar roboh. Jatuh ke pelukan Lehu. Kematian dengan cepat menelannya. Saya akan mengingat, Guru. Saya pasti akan membalaskan dendam Anda. Xiaoyan tahu waktu Dewa Guntur hampir habis. Sungguh tak terbayangkan apa yang telah dilakukan Jin Wuye kepada Dewa Guntur. Mengingat fisiknya yang dulu kekar dan penampilannya yang sekarang kurus kering, yang akan menyebabkan kematian Dewa Guntur dan kebencian yang begitu dalam. Lehu, mulai hari ini dia akan menjadi tuan Anda yang baru. Saya harus pergi duluan. Jika kita ditakdirkan, kita akan bertemu lagi. Mendengar jawaban tegas Xiaoyan, senyum muncul di wajah kurus Dewa Guntur. Dia telah menahan nafas ini untuk waktu yang lama, dan pada saat ini dia akhirnya melepaskannya. Tuan, saya masih ingin bertanya, siapa nama orang yang mirip dengan saya? Xiaoyan terus bertanya, tetapi Dewa Guntur tidak memberinya kesempatan. Dia menutup matanya dan kematian. Sepertinya tangan hitam raksasa menyelimutinya, kemudian Dewa Guntur jatuh. Kali ini Dewa Guntur benar-benar mati. Lehu mengeluarkan tangisan panjang, membungkukkan tubuhnya kepada Dewa Guntur, diam-diam tetap di sisinya. Xiaoyan menyaksikan pemandangan ini, merasakan kesedihan yang mendalam, hingga tubuh Dewa Guntur perlahan menghilang, berubah menjadi debu. Akhirnya menjadi seperti debu di tanah. Auranya benar-benar lenyap. Xiaoyan bersujud beberapa kali, matanya dipenuhi kesedihan. Dengan kekuatan Dewa Guntur, kejatuhan ini bukanlah kematian yang sebenarnya. Ia akan terlahir kembali, memulai hidup baru. Ia hanya tidak tahu siapa dirinya di kehidupan selanjutnya, atau di mana ia akan berada. Namun seiring ia terus berlatih dan kekuatannya meningkat secara bertahap, ia dapat mengingat semua ingatannya dari kehidupan ini. Dan inilah reinkarnasi. Setelah sekian lama, Lehu tetap menunggu, enggan pergi. Xiaoyan berdiri, mengganti pakaiannya yang compang-camping dan tahu bahwa jika ia tidak segera keluar, Xiaozhen dan yang lainnya mungkin akan memaksa masuk lagi. Xiaoyan tidak mengganggu Lehu. Lagi pula tuannya seumur hidup telah meninggal dan Xiaoyan memahami perasaan Lehu. Jadi Xiaoyan tetap diam dan berjalan keluar dari aula utama dengan tenang. Namun pintu aula utama terkunci rapat dan sekeras apapun Xiaoyan mencoba, ia tidak bisa membukanya. Saat Xiaoyan merenung, sebuah suara berat terdengar di belakangnya. Hanya kekuatan guntur sang guru yang dapat membukanya. Xiaoyan awal mengira Lehu akan tenggelam dalam kesedihan untuk waktu yang lama, tetapi tanpa diduga, Lehu telah berdiri. Hanya berubah menjadi rubah kecil, keganasannya yang sebelumnya telah hilang. Ia menjadi jinak dan imut, sama sekali tidak seperti binatang buas yang menimbulkan ancaman mematikan. Xiaoyan memandang Lehu, berhenti sejenak, lalu mengangguk. Dia menyentuh pintu dan lengannya, merasakan kekuatan petir yang luar biasa di dalamnya, dan kemudian tiba-tiba melepaskannya.
Petir dahsyat menyambar dari lengan Xiaoyan, menghancurkan pintu yang sebelumnya tak bergerak menjadi berkeping-keping. Melihat ini, Xiaoyan dengan canggung menggaruk kepalanya. Baru saja bersentuhan dengan kekuatan ini, dia belum bisa mengendalikannya dengan sempurna dan secara tidak sengaja menghancurkan pintu. Kemudian pintu hancur dengan suara keras, mengejutkan semua orang di luar aula utama yang semuanya berdiri dan melihat ke arah suara itu. Debu di gerbang perlahan menghilang dan dua sosok, satu besar dan satu kecil, muncul dari sana. Salah satunya adalah Xiaoyan dan yang lainnya adalah Lei Hu dalam wujudnya yang mengecil. Tuan Muda Xiao, apakah Anda baik-baik saja? Xiaoyan segera berlari mendekat, menatap Xiaoyan dari atas ke bawah. King Moer juga berlari mendekat, air mata mengenang di matanya. Melihat Xiaoyan, dia segera memeluknya, suaranya bergetar karena isak tangis. Anda membuat saya takut setengah mati, dasar pembohong kecil. Xiaoyan merangkul pinggang ramping King Moer dengan lembut, mengacak-ngacak rambutnya dan terkekeh. Saya baik-baik saja kan? Mengapa Anda menangis begitu banyak sekarang? Lagi pula Anda adalah Dodi bintang 8. Mendengar ini, King Moer menampar dada Xiaoyan dengan keras, dengan marah membalas. Dasar tidak tahu berterima kasih. Saya hanya mengkhawatirkan Anda. Melihat keduanya bermesraan, semua orang terdiam sejenak. Tuan Muda Xiao, ceritakan apa yang terjadi selanjutnya. Luka-luka Anda sudah sembuh semua. Apakah Dewa Guntur senior memberi Anda keberuntungan besar? Xiaoyan mendesak dan semua orang menatap Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. Bahkan Jin Zhen, Bai Yuxi, dan Wu Henjian di belakang. Dewa Guntur telah jatuh, jadi saya rasa saya mendapatkan keberuntungan besar. Xiaoyan tidak membantah dan mengangguk sebagai jawaban. Keberuntungan besar apa? Tuan Muda Xiao, cepat beritahu kami. Xiaoyan langsung penasaran. Xiaoyan perlahan membuka tangannya dan kilat menyambar di telapak tangannya. Kekuatan petir? Tuan Muda Xiao, Dewa Guntur tidak mewariskan warisannya kepada Anda, kan? Xiaoyan terus mendesak. Xiaoyan memutar matanya ke arah Xiaoyan, lalu menatap Jin Zhen dan yang lainnya. Xiaoyan segera menyadari bahwa ada orang luar yang hadir dan tidak akan baik jika masalah pribadi seperti itu dibongkar. Jin Zhen adalah orang pertama yang berdiri dan perlahan berjalan menuju Xiaoyan dan kelompoknya, lalu sedikit membungkuk kepada Xiaoyan. Saudara, saya meminta maaf atas nama bawahan saya atas apa yang telah Anda lakukan. Saya harap Anda akan bermurah hati dan memaafkan kami. Jin Zhen meminta maaf dengan hormat kepada Xiaoyan. Xiaoyan pernah melihat Jin Zhen di rumah lelang keluarga Ding dan tidak memiliki perasaan baik terhadap keluarga Jin. Wu Henjian duduk bersila di belakang, matanya terpejam tetapi wajahnya sangat jelek. Merasa sangat terhina karena harus tunduk dan menjilat di hadapan dosen bintang 1. Saat Jin Zhen berbicara, Xiaoyan tiba-tiba membisikkan sesuatu di telinga Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, ekspresi Xiaoyan berubah dan dia menatap dingin Wu Henjian yang duduk bersila di belakang. Saya tidak menyangka dia orang yang begitu hina. Kalian semua kecuali dia, pergi. Xiaoyan tidak memberikan tatapan ramah kepada Jin Zhen, tetapi berbicara dengan nada memerintah. Mendengar kata-kata Xiaoyan, wajah Jin Zhen juga menjadi agak jelek. Saudaraku, Anda tidak mungkin berpikir untuk mengambil alih istana roh petir untuk diri Anda sendiri, kan? Kita telah mengerahkan semua sumber daya kita untuk sampai di sini. Dan kita telah menderita kerugian besar. Bukankah agak tidak pantas bagi Anda untuk bertindak seperti ini? Jika kita memberitahu orang lain tentang ini, itu tidak akan ada gunanya bagi Anda. Jin Zhen adalah pria gemuk dan lemaknya bergoyang saat dia berbicara. Jelas menahan amarahnya. Jika mereka pergi seperti yang disarankan Xiaoyan, mereka hanya akan kembali dengan tangan kosong, yang tentu saja tidak diizinkan Jin Zhen. Dengan matinya Dewa Petir, Jin Zhen tidak perlu takut. Baiklah kalau begitu, kalian berdua tidak perlu pergi. Xiaoyan berkata dingin, lalu mengalihkan pandangannya ke Bai Yuxi. Bai Yuxi tersenyum masam, mengepakkan tangannya dan memberi hormat kepada Xiaoyan dan mundur. Setelah menyaksikan pertempuran Xiaoyan dengan Dewa Guntur yang dirasuki iblis, Bai Yuxi tidak ingin menjadikan Xiaoyan sebagai musuhnya. Jin Zhen mengutuk Bai Yuxi dalam hati
Dia benar-benar pengecut. Mata Xiaoyan berkilauan penuh keagungan dan hanya dengan centikan auranya seluruh istana roh petir tampak bergetar. Di luar istana, lautan guntur bergemuruh lebih dahsyat dengan kilat menyambar di atas istana. Setiap dentuman guntur menggema di hati Jin Zhen. Melihat kehadiran Xiaoyan yang mengesankan, meskipun secara lahiriah ia tampak hanya seorang dosen bintang 1. Jin Zhen tahu ia tidak bisa menilai Xiaoyan hanya dari penampilannya. Kartu andalannya cukup kuat untuk menghancurkan seorang dosen. Jauh melampaui kemampuan dosen bintang 1 biasa. Namun dalam benak Jin Zhen dan Wu Henjian, pertunjukan kekuatan Xiaoyan sepertinya tidak akan terulang. Oleh karena itu, Jin Zhen sedang menguji Xiaoyan, percaya bahwa ia hanya menggunakan pertunjukan kekuatannya sebelumnya untuk menakut-nakuti mereka agar ia bisa merebut istana roh petir untuk dirinya sendiri. Jin Zhen segera mundur ke sisi Wu Henjian dan berbisik. Saya rasa anak ini hanya menggunakan kekuatan orang lain untuk mengintimidasi Anda. Bisakah Anda tetap bertarung? Selama Anda menahan Hua Buyu dari bintang merah, saya bisa menangani yang lain sendirian. Mendengar nama Hua Buyu, Wu Henjian tak kuasa menahan rasa merinding. Bahkan setelah sekian lama, ia hanya mampu menelan racun kebencian yang memasuki tubuhnya. Hua Buyu diselimuti racun ini. Jika gelombang kedua menyerang, Wu Henjian mungkin akan lumpuh, bahkan mungkin terbunuh. Patriark, Hua Buyu itu sangat aneh. Dia beracun. Kita semua dalam kondisi buruk sekarang. Jika kita memaksakan pertarungan, itu akan sangat merugikan kita. Tentu saja, Wu Henjian sangat enggan. Setelah pertempuran dengan Hua Buyu, meskipun pertarungan itu telah memperparah racun kebencian di dalam diri Hua Buyu, Wu Henjian sekarang benar-benar waspada terhadapnya. Selama kita masih hidup, Patriark, kita bisa menemukan istana roh petir lain jika istana ini hilang. Lagi pula, keluarga B sudah mundur, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Di kota 1000 bintang, keluarga Jin dan keluarga B masih setara. Jika kita kehilangan nyawa di sini, keluarga B akan sepenuhnya menggantikan kita. Wu Henjian terus membujuk Jin Zhen. Jin Zhen hanya bisa menggertakkan giginya. Wu Henjian benar. Meskipun mereka memiliki kesempatan untuk menang jika mereka melawan Xiaoyan dan kelompoknya sekarang. Jika Xiaoyan benar-benar melepaskan kekuatan yang sama yang baru saja dia gunakan untuk melawan dewa petir yang dirasuki iblis, mereka benar-benar akan binasa. Jin Zhen menatap dingin Xiaoyan dan kelompoknya, lalu membantu Wu Henjian berdiri dan mundur. Kita tidak menginginkan istana roh petir ini lagi. Ayo pergi. Jin Zhen menopang Wu Henjian dan bersiap untuk pergi. Tetapi setelah hanya mengambil 2 langkah, sambaran petir menyambar jalan mereka, memaksa mereka untuk berhenti di tempat. Jangan mendorong saya, bahkan anjing yang terpojok akan melompati tembok. Dan kelinci yang terpojok akan menggigit. Wu Henjian tiba-tiba menoleh, matanya merah dan dipenuhi urat merah tua. Meskipun tampak mengancam Xiaoyan, sebenarnya ia dipenuhi rasa takut. Saya bilang, kalian semua tidak boleh pergi. Xiaoyan melangkah maju, menatap Jin Zhen dan Wu Henjian yang berantakan dan berbicara dengan suara berat. Xiaoyan tidak berniat membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Dengan kekayaan keluarga Jin, begitu mereka kembali ke kota 1000 bintang, mereka tidak hanya akan menyebarkan berita tentang aula roh petir, tetapi jika mereka juga menawarkan hadiah besar untuk Xiaoyan dan teman-temannya. Dan tujuan Xiaoyan adalah mencapai bintang Homeng untuk berpartisipasi dalam turnamen 1000 alam. Maka jika keluarga Jin selamat, jalan mereka ke depan akan sangat sulit. Oleh karena itu, kata-kata Xiaoyan bukanlah ancaman. Dia benar-benar bermaksud membunuh mereka di sini. Karena Anda ingin memanfaatkan kondisi terlemah untuk membunuh saya, sekarang saya akan memanfaatkan kelemahan untuk membunuh Anda juga. Saya akan mengambil nyawa kalian. Ingat, nama saya Xiaoyan. Xiaoyan berjalan keluar perlahan, setiap langkahnya meninggalkan jejak kaki yang terbakar oleh api yang berkobar. Dan guntur dari seluruh istana roh petir seolah menuruti perintahnya. Xiaoyan mengepakkan tinjunya dan sambaran petir besar melesat melintasi kehampaan, lalu menghantam Jin Zhen dan Wu Henjian. Dengan raungan yang mengakakkan telinga, Jin Zhen dan Wu Henjian terlempar ke belakang. Pakaian mereka benar-benar terkoyak oleh petir.
Penampilan mereka tampak mengerikan. Sialan, Patriark, kita tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Teriak Wu Hengjian dan Jin Zhen menggertakkan giginya menyesal tidak mendengarkan Wu Hengjian. Jika dia membunuh Xiaoyan ketika dia terluka parah, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Jin Zhen mengangguk lalu menggerakkan tubuhnya yang besar dan bersama dengan Wu Hengjian mereka menyerang Xiaoyan. Melihat ini, anggota tim pemberani ingin bergegas membantu Xiaoyan tetapi dihentikan oleh kata-kata Lei Hu. Dia sekarang adalah penguasa Istana Roh Petir. Istana Roh Petir berisi ribuan petir. Ribuan di antaranya berwarna merah dan ungu. Semua petir ini menuruti perintah Dewa Petir. Setelah kejatuhan Dewa Petir, warisan itu diteruskan kepada penguasa baru. Meskipun kekuatannya hanya setara dengan dosen bintang 1, semua petir ini menuruti perintahnya. Dengan kekuatan mereka berdua, mereka bahkan tidak dapat menahan satupun petir merah. Lei Hu yang bertubuh kecil berbicara perlahan, nadanya seperti orang tua, tenang dan metodis. Setelah dia selesai berbicara, Xiao Zhan dan yang lainnya terkejut, mulut mereka ternganga. Apakah Tuan Muda Xiao benar-benar sekuat itu? Lawannya adalah dosen bintang 5 dan dosen bintang 4. Apakah Anda yakin Tuan Muda Xiao dapat menghadapi mereka sendirian? Xiao Zhan agak skeptis. Lei Hu memutar bola matanya ke arah Xiao Zhan, mengabaikannya dan duduk diam, menyaksikan pertempuran yang terjadi di hadapannya. Pada saat ini, semua petir di lautan petir mundur dan seberkas petir yang menyambar dengan cahaya merah. Seperti naga petir yang meraung dan melolong, kekuatannya menakutkan. Sebelum menyerang Jin Zhen dan Wu Hengjian, dengan dentuman keras seluruh istana roh petir tampak diterangi seolah-olah oleh siang hari. Cahaya yang intens menyebabkan penglihatan semua orang kabur sesaat. Setelah beberapa lama, gejalanya berangsur-angsur mereda dan ketika mereka dapat melihat dengan jelas, mereka mendapati bahwa Jin Zhen dan Wu Hengjian telah menghilang dari pandangan Xiaoyan. Hanya menyisakan Xiaoyan. Wajah Xiaoyan sangat muram, alisnya berkerut. Apa yang terjadi? Kemana mereka pergi? Xiaoyan buru-buru bertanya kepada Xiaoyan. Dia sudah mati. Jawaban Xiaoyan singkat tetapi nadanya mengungkapkan ketidakpuasannya yang mendalam. Tuan Muda Xiao, apakah Anda terluka? Anda tampak sangat kesakitan. Nan Erming bertanya memperhatikan ekspresi sedih Xiaoyan. Sialan, saya lupa cincin penyimpanan mereka. Ini kerugian besar. Xiaoyan mengumpat keras, sangat marah hingga hampir menampar dirinya sendiri. Alis semua orang berkerut dalam-dalam. Mereka semua berpikir dalam hati. Dia iblis membunuh tanpa meninggalkan tulang sedikit pun. Tuan Muda Xiao, di mana jasad mereka? Feng Bo melangkah maju melihat sekeliling tetapi tidak menemukan jejak kedua jasad itu. Sun menunjuk ke debu di tanah. Hancur menjadi debu. Semua orang terkejut. Petir itu begitu menyilaukan sehingga mereka tidak melihat apapun untuk sesaat. Tidak terbayangkan bahwa dua dosian dapat hancur menjadi debu tanpa meninggalkan jejak sedikit pun di bawah satu sambaran petir. Sun mengangguk dan ekspresi sedih. Dia telah meremehkan kekuatan petir merah. Dia tidak menyangka bahwa satu sambaran petir merah dapat menghancurkan keduanya menjadi abu. Kekuatan yang mengerikan itu membuat semua orang merinding. Setelah semua orang selesai mengungkapkan keterkejutan mereka, Xiaoyan yang juga agak bingung berjalan ke sisi Lei Hu dan bertanya, mengapa Senior Li Shen tidak mengendalikan petir ini untuk membunuh dewa petir iblis? Di tengah lautan petir terdapat petir merah yang tak terhitung jumlahnya dan lebih banyak lagi petir ungu yang lebih kuat. Dengan petir sekuat itu, mengapa Li Shen tidak melenyapkan dewa petir iblis itu sendiri? Dewa petir yang dirasuki iblis sebenarnya adalah Li Shen sendiri. Lautan petir ini diciptakan oleh Li Shen dan dapat melukai tuannya. Dewa petir yang dirasuki iblis juga adalah dirinya sendiri. Dulu, dewa petir yang dirasuki iblis itulah yang mengendalikan lautan petir, menyebabkan pertumpahan darah dan membunuh semua murid Li Shen. Mungkin Tuan Li Shen tidak membiarkan Anda mengakuinya sebagai tuan Anda karena ia tidak tega melupakannya. Kemudian, tuannya membangun aula utama ini untuk menyegel dewa petir yang dirasuki iblis. Jika tidak, jika ia mengendalikan lautan petir, tidak ada yang bisa membunuhnya.
jawab Lehu dengan penuh makna. Sioyan merenung sejenak setelah mendengar ini. Mengapa Dewa Petir menjadi iblis? Sioyan tidak mengerti. Seorang ahli dosen seharusnya memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan iblis batin mereka. Namun Dewa Petir yang dirasuki iblis yang muncul dari Dewa Petir itu sangat kuat. Alasannya sudah guru beritahukan pada Anda, itu karena Jin Wuye. Ketika guru mencapai dosen, dia menanam benih iblis di dalam tubuh guru, menyebabkan iblis batin guru tumbuh semakin kuat dari hari ke hari, akhirnya menjadi tidak terkendali. Semua esensi guru diserap oleh tubuh yang dirasuki iblis yang akhirnya menyebabkan kematiannya. Ada suara Lehu terdengar sedikit sedih. Jadi begitu. Jangan khawatir, saya pasti akan menjadi cukup kuat untuk membalas dendam guru. Jin Wuye, saya akan mengingatnya. Sioyan mengangguk setelah mendengar ini, menjawab dengan tegas. Saya harap begitu, dengan kekuatan Anda saat ini mustahil bisa membunuh Jin Wuye. Bahkan ketika guru berada di puncak kekuatannya, dia hanya berhasil imbang dengan Jin Wuye. Lehu tidak sengaja mencoba untuk mengecilkan hati Sioyan, tetapi kata-kata Sioyan terdengar sombong. Mungkin di mata Jin Wuye, Sioyan bahkan tidak berharga seperti semut. Tunggu saja, jika saya bisa mencapai dosen dengan 10.000 tahun, jadi saya masih bisa menembus ke dosen. Sioyan tidak gentar dengan kata-kata Lehu. Dia tahu tanpa kata-kata Lehu bahwa siapapun yang dapat menanam benih iblis di dalam tubuh Lesen tidak lebih lemah dari Lesen. Baiklah. Berhenti membual, saya akan mengajak Anda berkeliling istana timur dan barat istana Roh Petir. Saya harap Anda tidak akan merusak barang-barang guru, karena saya pasti akan menemukan guru yang bereinkarnasi. Mata Lehu berbinar. Lehu tidak sedih karena ia tahu bahwa Lesen belum benar-benar mati. Dewa Guntur mungkin sudah bereinkarnasi di suatu alam, di suatu dunia, di suatu sudut. Seorang anak yang lahir dengan petir tumbuh dewasa lagi dan memulai jalan menuju kekuatan sekali lagi. Ya, tentu saja. Sioyan tersenyum cerah dan mengangguk kuat kepada Lehu. Lehu sedikit terkejut melihat ekspresi Sioyan yang teguh. Tampaknya di mata pria ini segala sesuatu yang sulit, bahkan yang mustahil menjadi mungkin. Pengaruh kuat Sioyan mengejutkan Lehu yang bergumam pelan. Guru, dulunya seceria dan percaya diri seperti Anda. Di dalam istana Roh Petir hanya tim pemberani, Hua Puyu dan Guandong yang tersisa. Jin Zhen dan Wu Henjian dari keluarga Jin terbunuh oleh petir Sioyan, namun keluarga B dengan bijak memilih untuk melarikan diri. Pada saat ini di luar laut hampa, gerbang batu perlahan menghilang, dan istana Roh Petir menghilang bersamanya. Setelah keluarga B pergi, melihat ke belakang laut hampa yang tak terbatas kembali, dan istana Roh Petir kembali tersembunyi. Bayushi berdiri di atas bahtera, tangan di belakang punggungnya, menyaksikan istana Roh Petir menghilang. Bahkan setelah bahtera keluarga Jin tidak muncul, senyum perlahan muncul di wajahnya. Meskipun kerugian kali ini sangat besar, sepertinya musuh bebuyutan kita benar-benar telah mati kali ini. Bayushi berbicara perlahan, dia tidak menginginkan istana Roh Petir, jadi dia dengan tegas memilih untuk mundur. Kesempatan besar pada akhirnya hanyalah sebuah kesempatan. Apa gunanya mengorbankan nyawa untuk itu? Di mata Bayushi, selamat saja sudah merupakan keberuntungan besar. Terlebih lagi kepala keluarga Jin, Jin Zhen, bahkan belum berhasil melarikan diri dari istana Roh Petir, jadi kemungkinan besar dia sudah mati di tangan Sioyan. Tanpa Jin Zhen dan Wu Henjian, keluarga Jin hanyalah cangkang kosong. Begitu mereka kembali ke kota 1000 bintang, keluarga B dapat dengan mudah mengambil alihnya. Mulai sekarang, kota 1000 bintang tidak akan lagi memiliki keluarga Jin. Bayushi berbicara perlahan, berbicara kepada beberapa orang di atas bahtera. Kalian tidak boleh mengucapkan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini. Ingat, tidak sepatah kata pun boleh diungkapkan. Jika tidak, monster itu pasti akan datang mengutuk pintu kalian. Ingat ini. Bayushi memberi instruksi lagi. Baik, Patriark.
Seketika serentak terdengar suara respon dari bawah. Bahtera keluarga B perlahan menghilang ke dalam lautan hampa ini. Sementara itu di dalam istana roh petir, Lehu memimpin Sioyen dan yang lainnya berkeliling, memperkenalkan istana roh petir. Begitu mereka masuk ke istana barat, mereka dapat mendengar suara gemuruh air yang mengekakkan telinga. Di udara sebuah tengkorak emas melayang dan sungai Ki asal emas terus mengalir dari rongga mata dan mulut tengkorak, membentuk sungai Ki asal yang berlanjutan di bawahnya. Mungkin karena sungai Ki asal, udara di sekitarnya menjadi lembab. Namun udara tersebut tidak dipenuhi uap air, melainkan Ki asal yang padat. Di antara ini yang paling terkonsentrasi tentu saja adalah Ki asal tingkat kaisar, diikuti oleh Ki asal tingkat abadi, dan kemudian ada Ki asal tingkat ilahi yang lebih tinggi lagi. Tentu saja jenis Ki asal ini berada di luar jangkauan Sioyen dan yang lainnya. Di istana barat seharusnya hanya tersisa satu sungai Ki asal ini. Anda bisa berkultivasi di sungai Ki asal ini sepuas hati Anda, kata Lehu sambil perlahan berjalan ke tepi sungai Ki asal. Sungai ini kemungkinan adalah yang terakhir kalinya digunakan untuk kultivasi. Setelah Sioyen meninggalkan istana roh petir akan sepenuhnya lenyap ke laut hampa ini. Mendengar ini, mata semua orang melebar karena takjub. Sungai Ki asal ini bahkan lebih pekat dan murni daripada air laut emas yang telah dimurnikan Sioyen, dan dapat langsung digunakan untuk kultivasi. Sioyen menatap sungai energi asal, matanya berbinar. Dalam pertempuran ini dia telah mencapai ambang puncak alam Dosyen bintang 1. Setelah pertempuran dia hanya selangkah lagi dari puncak Dosyen bintang 1. Dengan cukup energi asal abadi dia bisa maju ke puncak Dosyen bintang 1. Ini mungkin kesempatan terbaik bagi tim pemberani di istana roh petir, memungkinkan kekuatan semua orang untuk ditingkatkan lebih lanjut di sini. Kalau begitu, semuanya berlatihlah dengan bebas tanpa ragu-ragu. Serap semua energi asal yang kalian bisa. Sioyen tertawa terbahak-bahak. Dia berharap kali ini Long Xintian dan Long Yi yang paling dekat dengan Dosyen dapat menggunakan energi asal untuk menembus ke Dosyen dalam satu kali serangan. Long Xintian telah menembus ke puncak 9 bintang untuk beberapa waktu. Dia membutuhkan cukup energi asal abadi dan Do Agung untuk memahaminya. Sekarang dengan cukup energi asal abadi dan Raja Sisik Naga yang memberikan bimbingan tentang Do Agung, Long Xintian memiliki kesempatan untuk menembus ke Dosyen. Selain itu, sekarang mereka berada di istana roh petir. Sioyen dapat mengendalikan banyak petir dan memiliki keamanan yang cukup. Bagus sekali, Tuan Muda Xiao, seandainya kita bisa membawa benda ini bersama kita. Suizhen juga sangat bersemangat, mendecakkan lidah dan menjilat bibirnya sambil menyaksikan aliran Ki asal yang terus mengalir dari tengkorak emas itu. Berhentilah bermimpi, cepatlah berkultivasi. Sioyen memutar matanya ke arah Suizhen, melihat keinginannya untuk mengambil apapun yang bagus yang dilihatnya. Setelah mengatakan itu, semua orang melompat ke aliran Ki asal tanpa banyak bicara. Aliran Ki asal yang terus-menerus tidak perlu diserap. Itu secara otomatis masuk ke dalam tubuh mereka. Sungai Ki asal ini awalnya tidak sepadat ini. Namun setelah kecelakaan Dewa Petir, tidak ada seorang pun di istana roh petir yang menggunakannya untuk kultivasi lagi. Seiring waktu, Ki asal di dalamnya menjadi semakin terkonsentrasi. Lebih dari cukup untuk kalian serap. Namun harap perhatikan kapasitas kalian saat menyerap Ki asal. Penyerapan yang berlebihan akan memiliki efek sebaliknya. Jika kalian tidak hati-hati, kalian bisa kehilangan semua kemajuan kalian dan bahkan mengalami penyimpangan Ki. Mengingat kerumunan yang antusias, Lehu dengan ramah mengingatkan mereka. Di masa lalu, memasuki sungai Ki asal istana barat ini membutuhkan peringkat dan kontribusi tertentu. Namun sekarang setelah Dewa Petir jatuh dan istana roh petir ditinggalkan, seberapa banyak seseorang dapat menyerap tergantung pada kemampuan individu mereka. Setelah melompat ke sungai Ki asal, pusaran air dengan berbagai ukuran muncul di bawah setiap orang.
Ukuran pusaran air ini bergantung pada kecepatan setiap orang menyerap Ki Asal. Semakin cepat penyerapannya, semakin besar pusaran air dan semakin cepat pengisian kembali Ki Asal. Awalnya, pusaran energi semua orang berukuran hampir sama, tetapi secara bertahap, pusaran energi Longgi dan Longxintian tumbuh semakin besar. Longxintian menyerap energi asal abadi hingga energi asal abadi di tubuhnya mencapai nilai kritis. Pada saat ini, dia hanya perlu satu langkah untuk melangkah ke tingkat dosian. Senior, terserah Anda. Xiaoyan tidak ikut berkultivasi bersama yang lain, tetapi mengurus semua orang terlebih dahulu. Dia sudah menduga bahwa Longxintian akan menembus ke dosian dalam waktu singkat, tetapi dia tidak menyangka kecepatannya akan begitu cepat. Nan Erming yang awalnya masih berkultivasi tiba-tiba berubah menjadi rambut merah dan berjalan langsung ke depan Longxintian, meletakkan telapak tangannya di ubun-ubun Longxintian. Pada saat ini, Longxintian melihat benua Dodi kuno dan melahirkan 3000 Do Agung. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.